Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal yang dialami waliullah dari kitab At-Tabaqat Al-Kubra dan Mawaqi An-Nujum. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Sekilas tak masuk akal, inilah mukasyafah yang dialami para wali. Mukasyafah sering dialami para waliullah sebagai salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Mukasyafah adalah ketersingkapan rahasia ilahi yang tersembunyi atau gaib. Mukasyafah berasal dari kata kasyafa yakshifu, berarti menyingkap atau menampilkan. Mukasyafah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang mencapai makam wara', zuhud, tawakal, dan ridho. Mereka adalah kaum solihin, para waliullah atau wali, ulama, sufi. Berikut lanjutan mukasyafah yang dialami para waliullah ini dikutip dari pendahuluan kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Imam Abdul Rauf Al-Munawi, dan juga dalam kitab Mawaqi An-Nujum karya Syekh Al-Akbar. Inilah yang dialami oleh para waliullah, keajaiban yang sangat susah dinalar manusia. Ada waliullah yang memakan makanan dari orang lain. Zaid memakan makanan dari Umar padahal Umar tidak di hadapannya. Umar merasa kenyang di tempatnya dan dia merasakan bau makanan itu seakan-akan dia yang memakannya. Hal ini pernah terjadi pada Al-Hajj Abu Muhammad Al-Marwazi dan Abu Abbas bin Abi Marwan di Girnatah. Itu terjadi karena ahli ma'rifat mempunyai keinginan yang suci dan bersih dari dosa dalam batinnya. Allah memberikan karomah dalam dirinya sebagai penghormatan dan untuk membaguskan makomnya. Maka dari keinginannya itu keluarlah apa yang ia sebutkan. Ada wali yang memakan makanan spiritual yang menjadikan jiwanya kekal. Ia tidak membutuhkan makanan jasmaniah kecuali hanya sedikit untuk mempertahankan dirinya. Kekekalan jiwa bisa tercapai dengan makanan ruhani. Ada wali yang mengetahui rahasia biji-bijian dan penyemaiannya di bumi. Hujan yang menyebabkannya tumbuh, angin yang menyebarluaskannya, dan apa-apa yang membuat bumi menjadi tenang. Serta matahari yang memancarkan cahayanya sebagai makanan bagi tumbuhan. Makanan itu mengandung kesempurnaan seperti yang diusahakan manusia. Pengetahuan tentang ini adalah ilmu yang mulia dan bernilai tinggi yang Allah berikan kepada para walinya. Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui hakikat bumi, lapisan-lapisan dan rahasia-rahasianya, serta segala hukum yang ditetapkan oleh Allah secara terperinci. Kemudian ada waliullah yang dibukakan kepadanya alam malakut, rahasia kehidupan, dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam air, sehingga ia bisa mengetahui kehidupan yang kasat dan tak kasat mata, dan mampu merasakan hal-hal yang berbahaya dan zat-zat yang ada di laut. Ada wali juga yang mengetahui segala tingkat ilmu, kegunaannya di dunia, siapa yang memiliki dan tidak memilikinya, dan lain-lain. Ada wali yang bisa berjalan di udara. Hal tersebut dialami oleh banyak wali. Ada seorang laki-laki yang melihat orang sedang berjalan di udara.
Lalu ia bertanya kepadanya, "Karena apa engkau mendapatkan karomah itu?" Ia menjawab, "Kutinggalkan nafsuku untuk menuruti keinginannya, maka dia menundukkan udara bagiku." Lalu ia berlalu. Ada wali yang dibukakan kepadanya pintu alam ruh di alam malakut, sehingga ia bisa mengetahui hakikat dari rahasia dan cara malaikat naik turun, rahasia pengaturan dan penundukan mereka, kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. Ada wali yang bisa datang ke Lauhil Mahfuz melalui esensi hatinya, lalu dengan izin Allah ia dapat menyingkap dan menyaksikan secara langsung atau musyahadah hal-hal yang ada di sana. Padahal anggota badannya tidak bergerak kecuali kedua matanya. Ada wali yang terus-menerus bersimpuh di hadapan Lauhil Mahfuz, padahal tidak ada manfaatnya. Ada wali yang terkadang menyaksikan Lauhil Mahfuz. Ada wali juga yang bisa melihat bagaimana pena menulis di atas Lauhil Mahfuz. Ada wali yang melihat gerakan pena di Lauhil Mahfuz. Setiap makom mempunyai tata cara yang khusus. Tanda orang yang menyaksikan Lauhil Mahfuz adalah ia menyebutkan rahasiamu padahal kamu diam saja. Seperti yang dikatakan Al-Junaid ketika ditanya, "Siapa ahli ma'rifat itu?" Ia pun menjawab, "Orang yang memberitahukan rahasiamu padahal kamu diam saja." Dan tanda orang yang menyaksikan pena Lauhil Mahfuz sedang menulis adalah ia mengetahui rahasia yang kamu katakan dalam hati, dari manapun asalnya dan sebab adanya. Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasia-rahasia yang tersimpan di alam yang paling agung. Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah alasan dan sebab terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Setelah ia mengetahuinya, ia memikirkan apakah peristiwa itu mempunyai pengaruh atau tidak. Apabila ada pengaruhnya, maka ia bersiap-siap untuk menerimanya. Apabila pengaruhnya merusak, maka ia mengingatkan teman-temannya. Apabila pengaruhnya berupa rahmat atau kabar gembira, maka ia bersiap-siap untuk bersyukur dan memuji Allah. Seperti Ibnu Barjan yang memberitahukan tahun akan terjadinya penaklukan Baitul Maqdis, dan pada tahun yang ditentukan terjadilah apa yang diramalkannya. Ada wali yang diberitahu Allah tentang kelemahan dirinya, apa yang akan ia dapatkan, dan bagaimana keadaannya nanti. Ada wali yang sampai pada keadaan ketika ia tidak melihat seorang pun yang ia ajak bicara kecuali Allah. Ia melaksanakan segala perintahnya. Makom ini adalah makom yang penting. Orang yang mengalami makom ini adalah Khair Al-Nasaj radhiyallahu anhu. Ketika terbersit hal tersebut dalam pikirannya, lalu ia diuji dengan bertemu seseorang yang berkata kepadanya, "Kamu budakku, namamu Khair." Nasaj seakan-akan mendengar Allah yang mengatakan ucapan tersebut. Orang itu kemudian memperkerjakan Nasaj selama beberapa tahun. Lalu ia berkata kepadanya, "Kamu bukan budakku dan namamu bukan Khair." Lalu orang itu melepaskan Nasaj. Demikianlah karomah tidak akan pernah habis untuk diungkap. Karomah-karomah yang disebutkan di atas cukup untuk mencapai tujuan, yaitu agar manusia tidak meremehkan para wali, bersopan santun kepada mereka apabila mendengar perkataan, perbuatan dan keadaan mereka, mematuhi perkataan mereka meskipun belum faham, dan berdamai dengan mereka supaya selamat. Apabila engkau mendengar rahasia Allah yang tersembunyi dalam diri makhluk yang dipilih sesuai kehendaknya, maka terimalah dan percailah. Jika tidak, maka kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 110 yang artinya, "Sungguh Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan." Tentunya ketika keegoan diri takluk, angkara murka takluk, hawa nafsu takluk, dan kecintaan akan dunia takluk, maka manunggallah seseorang tersebut dengan zat Allah
yang dimana mata melihat dengan mata Allah, kaki berjalan dengan kaki Allah, tangan bergerak dengan tangan Allah, dan jadilah mereka para waliullah. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga video ini berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akikah, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang membahas tentang batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.